Sobat Kucin, hari ini kita akan ngobrol dengan Insinyur Nofriza Tahar. Dia adalah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak ya, yang berbidangnya tentang sampah. Dan hari ini ada peluncuran buku Tata Kelola Persampahan di Indonesia. Nah, Pak, kita akan ngobrol-ngobrol soal sampah di permasalahannya. Bapak ini kan bertanggung jawab terhadap sampah di seluruh Indonesia. Kira-kira akan terselesaikan nggak, Pak, permasalahan sampah? Yang banyak banget, setiap tahun selalu pasti ada isu-isu tentang sampah. Saya izin buka masker, Mas, karena saya sudah swab tadi juga, dan saya juga sudah 2 kali vaksin gitu ya. Terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan bahwa memang persoalan sampah di kita ini memang masih jauh dari kondisi sempurna. Rata-rata kapasitas pengolahan sampah di Indonesia dari 514 kabupaten ini masih di sekitar angka 50%. Artinya 50% lagi itu masih tidak terkelola dengan baik gitu ya. Sementara Presiden sudah menetapkan bahwa tahun 2025 itu pengelolaan sampah Indonesia harus 100%. Jadi memang kita mengejar nih ke tahun 2025 bahwa kita bisa 4 tahun lagi, Pak ya? Iya, 2021, 22, 23, 24, 25, ya 5 lah. Ya 5 kurang lah. Ya, kita harus mewujudkan itu. Bagaimanapun ini tentu tidak mudah ya. Ini adalah effort besar karena kalau enggak ya peraturan presiden itu juga hanya menjadi macan kertas saja tentunya. Oleh sebab itulah pemerintah melakukan berbagai upaya secara simultan dari hulu sampai hilir. Dengan ya ibaratnya ini pendekatannya total football, Mas. Jadi permasalahan utamanya apa, Pak? Ataukah budaya Indonesia yang masih belum bisa? Persoalan sampah ini multidimensi, Mas. Ada persoalan sosial, kultural. Itu kita memotret 2018 72% orang Indonesia nggak peduli. Itu. Yang kedua ada macam-macam, ada persoalan kelembagaan, ada persoalan pendanaan juga, kemampuan daerah nggak punya kemampuan dalam APBD maupun retribusi, kemudian juga ada juga persoalan politik. Persoalan politiknya begini, kepala daerah itu cenderung misalnya tidak menaikkan retribusi sampah, bahkan cenderung menghilangkan, karena itu lebih populis. Padahal backbone dalam pengelolaan sampah itu adalah retribusi sebenarnya. Banyak persoalannya, ada juga persoalan teknologi dan sebagainya, begitu. Macam-macam. Jadi kalau bicara sampah ini multidimensi. Ataukah kan saya mengatakan tadi budaya orang Indonesia yang masih belum bisa rapi lah gitu. Sekarang kan sudah mulai banyak di tempat memisahkan sampah yang bisa dikelola lagi atau sampah yang plastik dan lain-lain gitu. Nah, ataukah segi hukumnya juga? Kan selama ini kita dengar juga bahwa buang sampah denda sekian. Saya belum pernah mendengar satu orang pun di Indonesia nih kena denda soal itu. Kalau denda sebenarnya beberapa pemerintah daerah sudah menerapkan ya. Cuma memang mungkin belum terlalu memberikan efek jera. Tapi sebenarnya kasus yang terbaru sebenarnya di Pekanbaru itu di mana pemerintah daerahnya sejak awal Januari 2021 karena terputus kerjasamanya dengan vendor, berapa bulan itu sampai nggak terangkat semua. Akhirnya menjadi persoalan hukum. Jadi teman-teman dari Polda Riau itu melakukan upaya penegakan hukum. Jadi sebenarnya upaya-upaya penegakan hukum sudah mulai juga dilakukan. Untuk per orang ya, Pak ya? Per orang kan kadang-kadang orang buang sampah sembarangan. Perorangan itu perda umumnya. Diaturannya di perda. Ya, perda. Karena kan kewenangan pengelolaan sampah dari pemerintah daerah. Jadi sudah banyak juga kan yang OTT buang sampah itu juga muncul dulu. Tapi memang inilah ya ini persoalan kesadaran tadi saya bilang di 2018 itu 0,72 indeks ketidakpeduliannya dalam persoalan sampah, artinya 72% nggak peduli. Ini juga kerjaan besar kita gitu loh. Jadi ada kerjaan besar mendorong perubahan perilaku, ada kerjaan besar meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah daerah, ada kerjaan besar juga mengintroduksi teknologi supaya cepat juga. Jadi semua tergabung ya menjadi satu itu yang bahasa saya kita lakukan secara simultan semua ini.
Salah satunya kan lahan juga. Misalnya kayak Jakarta. Jakarta kan selalu Bantar Gebang, ataukah kemampuan Bantar Gebang kan pasti ada limit terakhirnya kapan gitu. Itu udah hampir penuh ini Bantar Gebang. Nah, kira-kira solusinya itu? Ya, kalau Jakarta itu pemerintah udah menetapkan dalam Perpres 35 itu pendekatannya waste to electricity teknologinya. Jakarta saat ini sudah menetapkan sekitar 6.200 ton per hari, itu sampahnya akan diolah menjadi listrik. Sedang dalam proses pembangunan. Energi baru. Ya, jadi berharap nanti kalau ini selesai nggak usah lagi buang ke Bantar Gebang gitu. Terus kalau misalnya Bantar Gebang berarti dikelola oleh kerjasama dengan swasta atau? Iya, ada kerjasama dengan. Kalau yang Jakarta itu mereka menunjuk ke BUMD-nya, ada Jakpro dan Serana Jaya. Dan ini juga ditunjang dari upaya-upaya hulu, upaya perubahan perilaku di masyarakat memilah, kemudian gerakan-gerakan partisipasi publik masyarakat juga luar biasa kan sekarang ada bank sampah, ada TPS 3R, ada social entrepreneur. Di Jakarta malah tumbuh sekarang. Kalau kita udah pilah sampah, ada yang jemput sampah ke rumah sekarang. Gitu. Dan kalau nggak salah kan ada info baru tuh yang udah mulai kayak di luar ada kayak ATM gitu bisa dimasukkan jadi uang. Kalau nggak salah udah ada mulai itu juga. Dulu dari botol-botol itu. Iya, dulu sudah pernah ada, tapi itu tidak maksimal gitu. Karena di kita belum ada konsep deposit refund system. Itu kan kalau itu harus ada konsep deposit refund system. Jadi kalau misalnya harga air mineral itu 1.000, dia harus dijual 1.200. Begitu dibalikin 200 balik lagi ke itu kan harus leveling playingnya sama semua. Kalau enggak kan terjadi enggak kesetimbangan dalam. Bapak kan mengurus semua daerah sampah seluruh Indonesia. Daerah mana yang menurut Bapak yang bisa patut kita contoh untuk? Pertama Surabaya. Kota Balikpapan. Itu bagus itu. Bagus ya. Banjarmasin, Bontang. Iya, Banjarmasin salah satu yang pertama di minimarket yang tidak ada plastik. Iya. Sekarang sudah 43 kabupaten kota, 2 provinsi, termasuk Jakarta kan? Iya, termasuk Jakarta. Jadi udah 45. Nah, itu misalnya itu. Kenapa pemerintah pusat tidak bisa memutuskan bahwa semua daerah tidak begini, itu kan juga pertama kita juga nggak bisa juga langsung gebiah uyah gitu ya, bisa sekaligus gitu ya. Sekaligus karena kita juga lihat ada sosial kultural sosiologisnya di masyarakat. Jadi makanya kita dorong pemerintah daerah itu menyiapkan regulasinya by riset juga, melakukan survei juga gitu seperti DKI. Jadi memang masyarakatnya udah siap apa enggak. Tapi umumnya ya dari 45 itu nggak pernah ada tuh demo. DKI aja yang sangat sensitif isunya, nggak pernah tuh ngebully gubernurnya kasus itu. Artinya apa? Masyarakat sebenarnya sudah siap. Tinggal diberikan jalannya, regulasinya gitu. Berarti kedepannya udah mulai terlihat bahwa karena tinggal 2025 harus 100% sampah. Nah, sekarang kan timbul masalah baru, Pak. Sampah model baru adalah masker. Itu kan jadi masalah baru juga. Penanganannya gimana, Pak? Ataukah masker ini terbagi 2, Mas. Kalau dia itu terkait dengan pelayanan rumah sakit gitu ya, pelayanan medis atau orang yang sakit COVID itu kategorinya hazardous waste limbah B3. Itu sangat tertutup siklusnya dan itu sudah punya penanganan tersendiri. Kan rumah sakit di rumah sakit. Mau diolah di rumah sakitnya ataupun dibawa ke jasanya itu tertutup itu. Tapi kalau orang yang biasa, yang orang bukan sakit COVID, ini kategorinya masuk sampah rumah tangga biasa. Seperti sampah yang lain. Saat ini kita menyarankan sebelum dibuang itu didesinfektan, itu kita ada surat edaran menterinya, disinfektan, kemudian digunting-gunting, kemudian dibungkus tertutup, dibuang di tempat sampah, sehingga nanti petugas itu tinggal langsung buang aja, nggak diacak-acak lagi. Langsung terpisah, tersendiri. Memang terjadi peningkatan volume maupun peningkatan jumlahnya. Berarti kan tinggal 5 tahun lagi. Langkah-langkah apa yang cukup pendek lah 5 tahun itu? Iya, makanya saya bilang kita pemerintah melakukan pendekatan ini benar-benar total football, simultan. Jadi kita masif mulai dari hulunya produsen, kita sudah keluarkan regulasi. Peraturan Menteri Nomor 75 tahun 2019. Jadi semua produsen itu
punya tanggung jawab mengurangi sampahnya 30% sampai tahun 2030. Ya. Nah, jadi mau industri air mineral, customer care, semua itu punya. Industri rokok juga punya tanggung jawab itu. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong secara maksimal gerakan-gerakan partisipasi publik untuk mendorong sirkular ekonomi ini. Jadi misalnya industri kertas kita butuh bahan baku sampah, industri plastik kita juga. Nah, sehingga memang kita dorong gerakan partisipasi publik ini secara masif. Jadi bank sampah termasuk sektor informal yang punya 3,7 juta itu kita dorong secara maksimal. Kemudian yang berikutnya kita dorong juga gerakan masif juga perubahan perilaku di masyarakat. Ya, betul. Jadi tiga single use plastik itu benar-benar kita dorong phasing out nanti. Ya. Kantong kresek, sedotan plastik atau sendok garpu plastik, sama styrofoam untuk packaging makanan itu. Yang terakhir adalah kita tingkatkan kapasitas pemerintah daerahnya, termasuk alat angkut dan sebagainya, plus teknologi. Teknologi ini kan kita juga sudah, pertama kita sekarang sudah ada 12 kota yang ditetapkan untuk waste to electricity. Kemudian kita juga sedang mendorong kebijakan RDF, sampahnya jadi bahan baku, kemudian jadi substitusi atau co-firing batubara di industri semen dan PLTU. Kita punya 34 plant semen sama 52 titik atau 114 plant PLTU di Indonesia. Itu mungkin bisa hampir 20.000 per ton itu, Mas, kalau itu bisa maksimal. Kita sudah sukses di Cilacap. Seluruh kota Cilacap sama Kecamatan Kroya itu diubah jadi biomas, jadi co-firing semen di Cilacap. Kemudian kita juga sekarang sedang dorong juga kebijakan misalnya BSF Magot gitu ya. Karena kita juga industri, kita kan basis pertanian, peternakan, itu juga bisa menghasilkan protein buat peternak, tapi untuk sampah organiknya. Sampah untuk Jadi, pupuk ya. Iya, untuk pupuk dan sebagainya. Jadi berbagai hal secara simultan, ibaratnya ini tim nasional Belanda ini pendekatannya total football. Jadi harapannya kita adalah masyarakat Indonesia ini lebih berkolaborasi besar, skala besar. Udah nggak bisa main-main ini. Nggak bisa serain ke pemerintah daerah semua, nggak. Harus sadar diri dari perilaku kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sampah. Ya awalnya adalah dari sampah rumah tangga tentunya. Itu paling sederhana itu kan, Pak. Iya, dari sana. Oke, Sobat Gocin, itulah bagaimana bangsa ini mengolah sampah itu repot ternyata, dan wajib kita sebagai rakyat Indonesia, masyarakat ini membantu pemerintah mulai paling tidak dari perilaku kita terhadap mengolah sampah rumah tangga lah. Jadi kita mulai memilah-milah, dan hal yang kecil lah, buang masker jangan sembarangan, buang plastik dan lain-lain. Oke Pak, kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.